Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Sniana, NPM 1904010001, Prodi Manajemen Bidang Studi Perilaku Organisasi Semester 5. Baiklah, saya akan membawakan judul saya dengan judul Konflik dalam Organisasi Menguntungkan dan Merugikan. Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu con dan fligo. Con yang berarti bersama-sama, dan fligo yang berarti pemogokan, penghancuran, atau peremukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konflik berarti pertentangan dan percekcokan, pertarungan, perbuatan, kekerasan, persengketaan, dan perlawanan yang aktif. Dalam kehidupan sehari-hari, konflik sering timbul kapan saja, di mana saja, mau di pagi, di siang, di sore, di malam, di kantor, di rumah, di pasar, di swalayan, di jalan, di stasiun, di mal, di kawasan kerumunan elit, dan di istana. Konflik juga dialami oleh siapapun, baik itu orang tua, anak-anak, remaja, pria, wanita, pelajar, orang miskin, orang kaya, dan jutawan, atau siapapun yang hidup berinteraksi dengan orang lain. Dengan kata lain, konflik merupakan realita hidup, mau tidak suka ataupun suka, cepat atau lambat, saat menjalani kehidupan yang pasti akan menghadapi, hanya saja tergantung dari besar dan kecilnya konflik yang dihadapi. Organisasi dalam segala bentuk dan jenisnya dalam mewujudkan tujuan bersama dengan seluruh elemen yang ada pastinya mengalami situasi yang sangat memuaskan. Keinginan semua orang dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Hal yang sangat wajar karena dalam organisasi terdiri dari berbagai macam suku, ras, bangsa, bahasa, sosial, ekonomi, politik, dan negara yang berbeda-beda. Konflik yang ditimbulkan oleh masalah pribadi merupakan hubungan yang sikap kecil kadang-kadang memiliki dampak yang luas dari suatu organisasi. Ketidaksesuaian tujuan nilai-nilai pribadi seseorang. Demikiannya, hal terhadap konflik yang terjadi dalam suatu organisasi, sekecil apapun konflik yang muncul, baik berasal dari individu-individu, kelompok-kelompok, dari aspek waktu, konflik perlu dilihat kapan munculnya pada saat konflik tersebut diketahui. Sedangkan dari aspek tempat, konflik juga perlu dilihat di mana konflik terjadi, serta pada situasi bagaimana konflik tersebut muncul. Kemudian, dari sisi pelaku, siapa saja yang terlibat dalam konflik tersebut, misalkan dalam hal perdebatan di suatu tempat, di mal, di jalan, ataupun dimanapun itu. Konflik yang muncul dalam organisasi akan mengganggu kelancaran hubungan antara individu anggota organisasi. Apabila hubungan antara individu terganggu akibat adanya konflik, maka pribadi-pribadi yang berkonflik akan merasakan suasana kerja psikologis tertekan. Misalkan kayak teman kita itu kayak lagi ada konflik di suatu kerjaan, terus teman yang lainnya itu kayak merasa terganggu karena mereka tuh kayak ada konflik gitu. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik adalah segala macam interaksi, pertentangan atau antagonistik antara dua atau pihak yang lebih. Dengan kata lain, konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu-individu lain dan kelompok-kelompok lain yang levelnya berbeda karena beberapa alasan penyebab utama, yaitu ingin dicapainya suatu tujuan
atau alokasi sumber-sumber yang dibagikan. Ada beberapa jenis konflik, yaitu 1. Konflik peranan, 2. Konflik antar peranan, 3. Konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan yang berbeda, dan yang keempat, konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan. Konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang, di mana peraturan yang berlaku tidak dapat diterima oleh seseorang sehingga orang tersebut memiliki untuk tidak melaksanakan sesuatu. Misalkan dalam suatu perusahaan itu kayak mengajukan suatu peraturan, tetapi orang tersebut tidak suka dengan peraturan itu dan mereka itu akhirnya berkonflik satu sama lain. Konflik antar peranan di mana orang. Yang kedua, konflik antar peranan di mana orang menghadapi persoalan karena dia menjabat 2 atau lebih fungsi yang sangat bertentangan, seperti seseorang yang menjadi mandor dalam perusahaan, tetapi juga sebagai ketua serikat pekerja. Yang ketiga, konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang. Misalkan, seorang rektor yang harus memenuhi permintaan dari dekan-dekan fakultas dan lainnya, atau dekan yang harus mengakomodir sebuah kepentingan-kebutuhan para ketua jurusan yang sangat bermacam-macam. Yang keempat, konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang sangat bertentangan. Adapun penyebab konflik yaitu salah pengertian, informasi, berita yang disampaikan tidak lengkap, tidak detail, tidak utuh, tidak benar, dan tidak jelas, dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dianut. Orang yang bekerja karena ingin mencapai upah gaji demi menghidupi ekonomi keluarganya. Misalkan mereka itu tidak digaji sesuai dengan upah yang mereka dapat selama bekerja, seperti itu. Yang ketiga, perebutan dan persaingan dalam hal fasilitas kerja dan suatu jabatan yang terbatas. Konflik dapat muncul dalam situasi di mana orang-orang berkeinginan untuk menduduki jabatan supervisor, manajer, direktur, sampai presiden direktur. Banyak sekali jabatan yang ingin dituju sangatlah terbatas. Perebutan, persaingan, keterbatasan, komputer, kendaraan dinas seperti mobil, terus seperti alat-alat komputer di kerjaan, mesin ketik, kalkulator, tempat parkir juga itu bisa menyebabkan konflik dalam suatu permasalahan. Yang keempat, masalah wewenang dan tanggung jawab. Jenis dan pekerjaan bermacam-macam dan saling memiliki keterkaitan. Satu sama lain kemungkinan terjadi lempar tanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Misalkan orang tersebut memiliki tanggung jawab yang dikasih oleh atasannya, tetapi karyawan tersebut tidak dapat menanggungi pekerjaan tersebut. Jadi mereka saling lempar kerjaan satu sama lain sehingga menimbulkan konflik dari suatu masalah tersebut. Sedangkan dari sisi akibat konflik, dalam sisi negatifnya yaitu komunikasi organisasi terhambat. Kerjasama yang sudah dijalin begitu lama antar individu dan individu organisasi menjadi terhalang atau terhambat. Aktivitas produksi dan distribusi dalam perusahaan menjadi terganggu. Bahkan sangat mungkin dapat mengakibatkan turunnya omset penjualan dalam kurun waktu yang tertentu. Masing-masing pihak yang berkonflik sangat rentan tersulut adanya situasi atau hal lain yang memancing kedua pihak dapat berkonflik lagi. Mereka dapat berkonflik lagi dan akan dapat memancing satu sama lain. Bekerja dalam situasi yang sedang ada konflik menyebabkan orang tidak ikut
konflik pun ikut merasakan dampaknya, seperti orang yang sedang berkonflik satu sama lain, sedangkan orang itu tidak berkonflik, jadinya mereka terkena akibat dampak yang mereka konflikkan seperti itu. Individu yang sedang berkonflik merasa cemas, stres, apatis, frustasi terhadap situasi yang sedang dihadapin. Akibat terburuk bagi orang-orang yang sedang berkonflik dalam suatu organisasi adalah stres yang berkepanjangan, hingga menarik diri dari pergaulan, dari pekerjaan. Dari kondisi ini adalah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dalam pekerjaan, karena mereka mempunyai konflik, terlalu banyak memikirkan sehingga mereka juga stres, pikiran terganggu, kerjaan terganggu, dan bisa juga mengakibatkan mereka malas bekerja dan akhirnya mengundurkan diri dalam bekerja. Maka dari itu, konflik merupakan realita hidup. Mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat, dalam menjalani kehidupan orang pasti menghadapi saja, tergantung besar kecilnya tingkat konflik yang kita hadapin dalam kehidupan sehari-hari. Konflik tidak pandang bulu, mau orang tua, anak muda, remaja, wanita, pelajar. Maka dari itu, di tengah pergaulan umum pasti akan mengalami konflik. Maka dari itu, untuk menghindari konflik, maka kita jangan ada saling perdebatan ataupun saling berantem, selisih paham, lagi di kerjaan, dengan keluarga, dengan teman, dan yang lain-lainnya. Maka dari itu, jangan berbuat masalah. Yang kelima, kurangnya kerjasama antar pegawai dengan pimpinan, antara pimpinan dengan pegawai, antara atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan. Yang keenam, tidak menaati tata tertib yang berlaku bagi semua anggota organisasi. Yang ketujuh, ada usaha untuk menguasai ataupun merugikan. Yang kedelapan, pelecehan pribadi dan kedudukan. Yang kesembilan, perubahan dalam sarana dan prosedur dalam kerja. Adapun sumber konflik juga bisa ditimbulkan karena adanya beberapa sebab, yaitu konflik individu timbulnya ketika seseorang individu menghadapi pekerjaan yang tidak disukai satu sama sisi, tetapi harus dilakukan. Konflik antar individu timbul dari suatu organisasi akibat perbedaan latar belakang, ya akibat beda prinsip lah, seperti itu bisa dibilang ya. Ataupun konflik antara individu dengan kelompok, hal yang terjadi karena individu tertentu sebagian dari kelompok dalam suatu organisasi tidak kurang bisa memberikan manfaat baik maupun secara langsung ataupun tidak langsung. Konflik antar individu atau kelompok yang terjadi karena perbedaan kepentingan atau tujuan. Konflik antar kelompok dengan organisasi. Konflik ini timbul ketika organisasi menuntut target produktivitas yang terlalu tinggi, sedangkan para individu anggota organisasi hanya bisa memberikan terlalu rendah. Konflik dengan skala kecakupan sempit yang berasal dari individu dengan menjadi konflik besar jika dalam merespon dan menangani tidak bisa tuntas secara memuaskan individu. Jadi konflik tersebut harus diselesaikan dengan secara tuntas antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Akibat konflik tersebut, mereka mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Sisi dari positif akibat konflik tersebut yaitu organisasi memiliki dinamika dan jalinan yang akrab satu sama lain karena adanya interaksi dan intensif antar sesama anggota organisasi. Orang-orang yang pernah berkonflik memahami akan dampaknya yang diakibatkan oleh konflik yang dilakukan, sehingga pengalaman masa lalu dapat dijadikan sebagai pembelajaran yang berharga. Konflik yang muncul akibat ketidakpuasan yang diberlakukan peraturan tentang upah gaji. Konflik yang timbul tapi tidak bisa diredamkan.
anggota organisasi tidak bisa. Demikianlah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam saya Linda Stiana.